Tahun 1995. Malam itu hujan lebat disertai petir yang menyambar beberapa kali. Terlihat seseorang sedang mencangkul tanah pekuburan. Ia menaruh sesuatu di samping sosok tubuh yang terbalut kain kafan. Lalu orang itu menutup kembali lubang yang telah dibuat tadi dan pergi berlalu di tengah kegelapan malam. Oe, oe. Suara bayi yang badannya masih berlumuran darah terdengar sangat keras. Bayi itu seperti mengatakan kepada seluruh dunia bahwa ia telah lahir. Seorang wanita sedang mengatur nafasnya yang terengah-engah. Alhamdulillah, bayinya sehat, Bu. Selamat, Ibu mendapatkan anak lelaki yang sangat tampan, ujar dukun beranak tersebut. Terima kasih, Nyai. Tanpa Anda, bayi ini tidak akan lahir ke dunia, ujar wanita yang baru saja melahirkan bayinya itu. Berilah susu pada bayimu ini, aku akan mengurus ari-arinya, ujar Nyai Suti lalu membawa sebongkah daging beserta usus yang masih berlumuran darah ke dapur. Wanita itu menaruh ari-ari bayi tadi di atas daun pisang. Sebenarnya ingin langsung dicuci olehnya, tetapi seorang pria dari dalam rumah datang dan memanggilnya. Nyai, istri saya memanggil, ujar seorang pria separuh baya. Iya, sebentar ya, sahut Nyai Suti dan meninggalkan ari-ari itu, lalu kembali masuk menemui wanita yang baru melahirkan tadi. Nyai, bisakah Anda ikut memberikan nama pada anak saya ini? Pinta wanita yang sedang menggendong bayinya tersebut. Baiklah, ku beri nama anak ini Brian Bagaskara, sahut Nyai Suti. Terima kasih, Nyai, itu nama yang sangat bagus, ujar suami istri itu merasa senang. Akhirnya setelah memberi nama, Nyai Suti kembali ke dapur untuk mencuci ari-ari yang ditinggalkan tadi. Namun apa yang dia lihat, segumpal darah dan usus itu sudah tidak ada di atas meja. Terdengar suara erangan dari pinggir pintu dapur yang berbahan dasar batu bata. Nyai Suti penasaran dan melangkah untuk melihat ke arah suara tersebut. Betapa kagetnya dia melihat sesosok wanita berbaju putih sedang menyantap ari-ari itu dengan lahap. Ah! Teriak Nyai Suti karena ketakutan. Nyai Suti segera berlari dan meminta bantuan dari orang-orang sekitar. Para warga langsung datang ke rumah tersebut. Saat para warga masuk ke rumah yang cukup mewah itu, terlihat kedua orang tua bayi tersebut sudah mati di tangan sundel bolong. Sosok itu juga sedang menggendong bayi yang baru lahir tadi. Sundel bolong segera menggigit tubuh bayi itu menggunakan taringnya. Bayi itu menangis karena kesakitan. Hentikan itu, teriak Ustadz Yusuf. Sosok itu berhenti menggigit dan menatap ke pria yang berteriak tadi. Matanya merah padam dengan darah yang mengalir di seluruh mulutnya. Lidahnya terlihat panjang menjuntai. Orang-orang ikut merinding melihat penampakan sosok sundel bolong tersebut. Ustadz Yusuf membaca doa hingga membuat sosok itu kepanasan, lalu melemparkan bayi yang ia genggam. Beruntungnya, para warga bisa menangkap bayi tersebut agar tidak jatuh ke lantai. Sundel bolong itu merangkak ke atas dinding dan menatap kerumunan orang yang berada di belakang Ustadz Yusuf. Matanya ingin sekali menerkam mereka semua. Namun, pria itu bukan tandingannya. Ia menggerang dan membuat beberapa benda di ruangan itu berterbangan. Ustadz Yusuf kembali membaca doa. Allahu Akbar! Teriaknya membuat suasana kembali diam. Sosok itu akhirnya terbang melewati atap rumah dan menghilang begitu saja. Suara tawanya masih menggelegar dan membuat semua orang ikut merinding. Semua warga langsung memukul kentongan dan berteriak-teriak agar sundel bolong itu benar-benar pergi dari desa mereka. Kemudian sosok wanita yang berambut panjang itu akhirnya lenyap masuk ke hutan. Bayi yang terluka parah karena gigitan sundel bolong tadi segera dilarikan ke rumah sakit. Untunglah lukanya tidak seberapa. Namun karena bayi itu digigit sundel bolong, ia tidak akan bisa hidup normal seperti manusia biasa. Ustadz Yusuf berusaha menyalurkan tenaga dalamnya
untuk membantu bayi yang malang tersebut. Kini bayi itu diasuh oleh Nyai Sutinah yang saat itu sudah memiliki 1 anak lelaki. Namun saat Brian berumur 5 tahun, bocah itu sering kesurupan dan selalu ingin tidur di kuburan. Maka dengan terpaksa, Brian dibawa oleh Ustadz Yusuf dan harus tinggal di pondok pesantren. Tahun 2020, seorang wanita tua sedang membuat sarapan di dapur. Ia membuka tutup rice cooker dan aroma nasi kuning tercium wangi dari sana. Kemudian ia menggoreng telur dan juga ayam. Pasti si Vita bakal suka sama makanan ini, gumam Sutinah seraya tersenyum. Ia menata semua piring lauk di atas meja, kemudian beranjak ke lantai atas untuk memanggil anaknya. Tiba-tiba, sekelebat bayangan baru saja melewatinya. Apa itu? Gumamnya dan berbalik, namun tak melihat apapun. Ia mulai menaiki tangga lagi. Mendadak sosok wanita yang wajahnya berlumuran darah sudah berdiri tepat di hadapannya. Sutinah berbalik dan menuruni tangga. Namun sosok itu sudah terlihat di bawah kakinya dan merangkak naik. Hingga akhirnya sosok itu menarik kaki Sutinah dan membuat tubuhnya terjatuh bergulingan di tangga. Kepalanya langsung terbentur lantai dan darah mulai keluar dari kepala wanita tua itu. Ambulans segera datang, kemudian Sutinah segera dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat di sana. Vita, anak dari Sutinah, gadis remaja yang baru bersekolah SMA, langsung memberitahukan kepada kedua kakaknya tentang keadaan yang menimpa ibunya. Di sisi lain, sebuah mobil berwarna biru terlihat melintasi jalan yang berkerikil. Mobil itu bergoyang-goyang, membuat para penumpangnya harus berpegangan dengan erat. "Mah, pegangan yang erat ya. Sebentar lagi sampai kok," ujar pria yang bernama Dion itu sembari menyetir. "Iya Pak," saut Lilis istrinya. Wanita yang sedang hamil 4 bulanan itu menatap ke bangku belakang. Nampak gadis cilik berumur 4 tahunan yang sedang bermain boneka Barbie kesukaannya. "Lili gak ngantuk sayang?" tanya Lilis pada anak pertamanya itu. "Enggak Mah, belum nyampe juga ya. Lili kangen sama Oma," jawab Lili. "Sebentar lagi kok, tuh tinggal belok di depan," sahut Dion. Lili tersenyum manis sembari menyimpan boneka Barbie-nya ke dalam tas. Sampailah mobil itu di depan sebuah rumah berlantai 2 yang cukup mewah. Namun terlihat sepi karena hanya ditinggali oleh Vita dan ibunya. Ayahnya sudah meninggal karena kecelakaan mobil saat Vita masih di dalam kandungan. Dion keluar lalu mengambil koper serta barang lain di bagasi belakang mobil. Sedangkan Lilis membantu anaknya untuk keluar dari mobil. "Assalamualaikum," sapa Lilis dan Lili di depan rumah besar itu. "Waalaikumsalam," saut Vita sembari berjalan keluar. "Lili," teriaknya lalu segera memeluk serta mencubit kedua pipi keponakannya itu. "Kak Vita, sakit tahu," rengek gadis cilik tersebut. Mereka semua pun tertawa. Dion membawa barang-barang itu masuk ke rumah. "Mbak Lilis, gimana kabarnya?" tanya Vita. "Baik kok Fit," sahut wanita itu seraya tersenyum. "Aku bawa ini masuk ke kamar dulu ya," ujar Dion. "Sini Mas, aku bantuin," saut Vita seraya membantu membawa barang itu. Lilis dan Lili berkeliling di dalam rumah sambil melihat-lihat lukisan dan juga kaligrafi yang tergantung di dinding. Tiba-tiba Lili menarik tangan ibunya sembari menunjuk keluar jendela. "Mah, itu siapa yang berdiri di luar jendela?" tanya Lili. Sedangkan Lilis tak melihat siapapun di sana. "Gak ada siapa-siapa di sana," jawab Lilis. "Ada Mah, itu yang rambutnya berantakan kayak gak disisir deh," ujarnya lagi. "Udah sayang, sini ikut mama, kamu pasti kecapean," ujar Lilis lalu menggiring anaknya. Sosok berwajah hitam itu masih menatap mereka berdua hingga berlalu pergi. Di sisi lain, Dion beserta istrinya datang melihat keadaan ibunya yang terbaring lemas di atas ranjang. Kemudian ia duduk di samping ibunya. "Maaf, karena Dion baru bisa datang sekarang Bu. Semoga dengan kedatangan kami semua keadaan ibu menjadi lebih baik," isaknya seraya menggenggam tangan wanita tua itu. Lilis ikut mendekati suaminya, lalu menepuk bahu pria itu agar sedikit tenang. Dion lalu bertanya pada Vita, apa yang sebenarnya terjadi.
Vita memberitahukan bahwa hari itu ia menemukan ibunya di bawah tangga dan sudah berlumuran darah. Dokter juga mengatakan ibunya mengalami stroke karena benturan di kepalanya. Pria itu menghela nafas kasar. Entah apa yang sudah berlaku pada ibunya. Semua orang juga ikut bersedih. Saat malam hari ketika makan, semua orang duduk menikmati hidangan. Tampak Lily juga duduk sambil bermain bola kecil di tangannya. "Kapan Brian akan pulang?" tanya Dion pada Vita. "Sepertinya Brian besok pulang, Mas. Beberapa hari ini dia juga masih mengikuti ujian," jawab Vita. "Padahal ibu lagi sakit. Kenapa dia nggak cepat-cepat pulang?" cibir Dion. "Pah, sudahlah, ayo dimakan dulu. Keburu dingin nih," pinta Lily sembari menurunkan emosi suaminya. Lily sedang memakan ayam goreng kesukaannya sambil bermain bola, dan mendadak bola yang dipegangnya terlepas, lalu menggelinding ke depan kamar Sutina. Lily turun dari kursi dan mengambil bola itu kembali. Namun, gadis cilik itu malah berdiri tegak sambil menatap ke dalam kamar Sutina yang dibiarkan terbuka. Lilis yang ingin menyuapi anaknya baru sadar kalau Lily sudah tidak di kursi. Lilis melihat anaknya berdiri sambil menatap sesuatu. "Lily, ngapain di situ? Kesini nak," panggilnya. Namun gadis cilik itu tak bergeming. Akhirnya Lilis menyusul anaknya itu. "Ayo makan lagi sayang, nasi kamu mulai dingin tuh," pinta Lilis. "Ah, itu siapa yang berdiri di pinggir ranjang?" tanya Lily tiba-tiba. Lilis melihat sekeliling dan tidak ada siapapun. "Enggak ada siapa-siapa sayang, ayo ikut mama," ujar wanita itu dan membawa anaknya pergi dari sana. Sosok bermata merah itu masih berdiri tegak di pinggir ranjangnya Sutina. Malam itu, Vita sedang tidur bersama Lily di kamarnya. Sayup-sayup terdengar suara cekikikan anak kecil yang membuat Lily tersentak. Ia bangun lalu keluar dari kamarnya. Sesosok gadis cilik berambut panjang dan bergaun putih terlihat melambai ke arah Lily. Ia ikut tersenyum dan mendatangi sosok itu. Lilis bangun dari tidurnya karena merasa haus. Ia beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Belum sempat ia mengambil air, telinganya mendengar suara erangan seperti seseorang sedang memakan sesuatu. Lilis mencoba mencari arah suara itu. Terlihat sesosok anak kecil yang punggungnya bolong dan dihinggapi banyak belatung sedang duduk berjongkok. Lilis menahan teriakannya, namun bukan karena penampakan gadis itu, melainkan sosok itu sedang menggerogoti leher Lily dengan taringnya yang tajam. "Tidak!" teriak Lilis dan mengagetkan Dion yang tertidur di sampingnya. "Ma, ada apa, Ma?" tanya Dion dengan cemas. "Mama mimpi Lily, Pak. Lily digigit setan," isak wanita itu. "Astagfirullahaladzim, Ma. Tenang ya, itu cuma mimpi kok. Papa ambilin air sebentar," ujar Dion sembari keluar dari kamarnya. Lilis duduk terdiam sembari mengatur nafas. Mimpi barusan begitu menyeramkan. Hari itu, Vita sudah berangkat ke sekolah, sedangkan Dion akan mencoba mencari pekerjaan di sekitar desa tempat tinggalnya. Tinggallah Lilis dan Lily di rumah untuk menjaga Sutina. "Lily, mau ikut mama nyuapin oma nggak?" tanya Lilis. "Mau mah," sahut Lily bersemangat. Lilis membawa semangkok bubur lalu menuju ke kamar Sutina. Wanita tua itu memang sudah tidak bisa berjalan dan berbicara dengan benar. Namun, ia masih bisa duduk di atas ranjang. Lilis menyuapi bubur pada ibu mertuanya itu, sedangkan Lily bermain di lantai dengan boneka Barbie. Ucap Sutina sembari menunjuk ke pinggir pintu dengan jarinya. "Ada apa, Bu?" tanya Lilis yang juga bingung. Lilis melihat ke sekeliling, namun tak menemukan ada yang aneh. Ternyata Sutina bisa melihat sosok sundel bolong yang berdiri tegak di pinggir pintu. Matanya yang merah menatap ke wanita tua itu. "Ayo Bu, dimakan lagi ya buburnya," pinta Lilis pada ibu mertuanya. Namun tangan Sutina menangkis mangkuk bubur itu hingga jatuh ke lantai. "Astagfirullah," ujar Lilis karena kaget. Ia segera mengambil mangkuk yang sudah jatuh ke lantai itu. Saat Lilis berjongkok, ia tak sengaja melihat sesosok bayi yang wajahnya hitam di bawah kolong ranjang. "Apa itu?" pekiknya karena terkejut. "Mama,
panggil Lili karena ikut kaget oleh pekikan ibunya. "Maaf sayang," ujar Lili selalu kembali melihat ke bawah ranjang. Namun sosok itu sudah lenyap. Lili segera pergi ke dapur, lalu mengambil pel untuk membersihkan tumpahan bubur tadi. Saat ia mencuci mangkuk, ia merasakan ada yang sedang mengawasinya. Wanita itu berjalan ke ruang tamu dan melihat sekeliling. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri karena merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Lilis kembali ke kamar Sutina, namun ia tidak mendapati Lili di sana. "Di mana Lili?" tanyanya bingung. Padahal baru ditinggal sebentar. Ia keluar dari kamar itu dan mencari anaknya. Lilis membuka satu persatu pintu kamar di rumah itu, namun belum juga menemukan anaknya hingga ia mendengar cekikikan suara Lili dari dalam gudang tempat penyimpanan barang. Lili segera membuka pintu gudang itu dan melihat anaknya duduk bersila di atas lantai. "Lili, ngapain kamu di sini, Nak?" tanya Lilis sembari memeluk tubuh anaknya itu. "Aku lagi main sama Mbak Sun, Ma," jawab gadis cilik itu. "Siapa itu, Nak?" tanyanya lagi. "Itu dia lagi berdiri di situ ngeliatin Mama," ujar Lili dan membuat ibunya tersentak. Lilis melihat tempat itu begitu menyeramkan. Lampu di ruangan itu pun mulai berkedip-kedip. "Ayo, keluar dari sini, Nak," pinta Lilis dan membawa anaknya pergi dari sana. Lili melihat ke sosok wanita yang perutnya bolong. Sosok itu masih berdiri tegak sambil menatapnya hingga keluar dari ruangan tersebut. "Lili, bisakah kamu tidak jauh-jauh dari Mama?" pinta Lilis padanya. "Iya, Ma," sahut Lili seraya mengangguk. Sementara itu, di sebuah pondok pesantren berlantai 3, terlihat beberapa pria sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di sebuah ruangan. Alunan suara yang merdu itu mampu membuat siapapun yang mendengarnya terlena. Salah satu pria yang duduk di depan altar tampak menikmati membaca ayat-ayat itu. Setelah acara itu selesai, semua orang tampak bersalaman satu sama lain dan juga berpamitan kepada Ustadz Yusuf untuk meninggalkan ruangan itu. Tersisa seorang pria yang berusia 25 tahunan sedang merapikan beberapa Al-Quran lalu mengembalikannya ke tempat semula. "Prian," panggil Ustadz Yusuf. "Iya Pak Ustadz," sahutnya. "Selamat atas kelulusanmu. Kini kamu bisa pulang ke rumah dan menemui keluargamu," ujar Ustadz Yusuf. "Terima kasih Pak Ustadz atas bimbingannya selama ini," sahut Brian. "Ingat pesan yang pernah kusampaikan. Kekuatan yang kamu miliki adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Janganlah kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena kekuatan itu bisa melukai dirimu sendiri. Mengerti?" pinta Ustadz Yusuf padanya. "Saya mengerti Pak Ustadz. Saya akan selalu mengingat pesan Anda," sahutnya seraya tersenyum. "Sampaikan salamku pada ibumu. Semoga beliau cepat sembuh ya," ujar Ustadz Yusuf. "Terima kasih Pak Ustadz, mari," sahut Brian berpamitan. Brian sedang mengepaki barang-barangnya ke dalam tas. Ia belum pernah meninggalkan pondok pesantren itu sejak kecil. Biasanya Vita dan ibunya yang menjenguk Brian sembari membawa beberapa makanan. Namun, setelah Sutinah jatuh sakit, mereka berdua tak pernah datang lagi. Kini setelah Brian lulus dan hafiz Al-Quran dari pesantren itu, ia kembali ke rumahnya sendiri. Brian menatap gedung pesantren yang sudah ia tinggali selama 20 tahun itu. Rasanya begitu berat meninggalkan tempat itu. Namun, ia harus kembali dan menjadi seorang anak yang berbakti. Brian naik angkutan umum untuk menuju ke desa tempat ia tinggal. Di tengah perjalanan, angkutan umum itu berhenti untuk menurunkan penumpang. Kemudian penumpang lain akan naik untuk mengisi bangku yang kosong. Seorang wanita muda tidak tahu bahwa bangku di angkutan umum itu sudah terisi semua. "Maaf Mbak, udah penuh bangkunya. Ikut angkot selanjutnya ya," pinta sopir angkot itu. "Tapi Pak, saya harus segera sampai di rumah, ada hal yang sangat mendesak," pinta wanita itu tetap memaksa. "Maaf Mbak, tolong turun ya. Jangan menghambat lalu lintas di sini," pinta sopir itu lagi. Wanita muda itu tampak sangat sedih. Wajahnya lesu lantaran harus menunggu mobil angkot yang entah kapan datangnya. Brian akhirnya tak tega lalu turun kemudian menghampiri wanita itu. "Mbak, masuk aja,"
Saya lupa kalau rumah saya di sekitar sini, ujar Brian beralasan. Terima kasih mas, maaf karena sudah merepotkan, sahut wanita itu dengan senyum di bibirnya. Wajah wanita itu mulai berseri kembali dan menunjukkan lesung pipitnya. Brian terus menatapnya hingga mobil angkot itu berlalu pergi. Cantiknya, bidadari aja lewat, gumam pria itu sambil menghela nafas kemudian tersentak. Alamak, di mana ini? Gerutunya melihat sekeliling karena tak mengenal tempat itu. Wanita bernama Dinda itu duduk di tempat Brian tadi. Ia melihat pria itu dari kejauhan sembari tersenyum. Di sisi lain, Lilis dan Vita sedang menghidangkan beberapa piring berisi lauk di atas meja. Sedangkan Dion dan Lily sedari tadi sudah duduk menunggu di meja makan. Kenapa Brian belum datang juga? Bukannya dari pagi dia sudah keluar pesantren ya? Gerutu Dion. Iya mas, tadi sempat telepon. Katanya macet. Mungkin sebentar lagi dia datang, jawab Vita. Assalamualaikum. Suara Brian memberi salam di depan rumah. Waalaikumsalam, sahut mereka semua. Baru saja pria itu ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba angin dingin langsung menerpa tubuhnya. Seakan ada sesuatu yang sudah menyambut Brian untuk datang. Kok malah bengong? Ayo masuk, kita udah nungguin dari tadi nih, pekik Dion dan mengagetkan lamunan pria itu. Iya mas, aku ganti baju dulu sebentar, sahut Brian lalu segera masuk ke kamarnya. Saat melewati kamar ibunya, ia seperti melihat sesosok wanita berdiri tegak di samping jendela. Kemudian ia berbalik dan melihat lagi. Namun, sosok itu sudah lenyap. Siapa itu tadi? Gumamnya sembari melangkah masuk ke kamar. Brian melepas kemejanya. Terlihatlah luka bekas gigitan di punggung pria itu. Ia berkaca sembari mengingat masa lalu. Ustadz Yusuf sudah memberitahukan bahwa luka yang ia dapatkan itu dari gigitan sundel bolong saat Brian masih kecil. Ia sering jadi incaran makhluk halus lantaran tanda gigitan yang melekat di punggungnya itu. Namun sekarang, ia sudah dewasa dan bisa melawan makhluk-makhluk itu. Ustadz Yusuf sudah mengajarkan beberapa doa penangkal setan dan bagaimana cara mengusir mereka. Kini Brian tidak perlu takut lagi jika harus berhadapan dengan mereka. Ustadz Yusuf juga berkata bahwa kedua orang tuanya mati di tangan sundel bolong tanpa ia tahu apa penyebabnya. Kalau bukan aku yang mendatangimu, pasti kamulah yang akan datang, gumam pria itu di depan cermin. Mas Ian, lama banget sih, aku udah lapar tahu, teriak Vita dan membuyarkan lamunannya. Iya ini turun, sahut Brian dan bergegas turun menemui mereka semua. Di meja makan mereka saling bertegur sapa. Ini Lily yang dulu bayi itu ya? Kau udah gede sekarang, imut banget, pipinya kayak bakpao, celetuk Brian sembari mencubit pipi Lily. Aduh Kak Ian, sakit tahu, rintih gadis cilik itu. Ih ngambek, Kak Ian punya ini loh, rayunya sembari mengeluarkan sekaleng coklat dari balik badan. Ah mau coklat, rengek Lily. Cium dulu dong, pinta Brian sambil menyodorkan pipinya. Kemudian Lily mengecup pipi pria itu. Anak pintar, nih buat Lily, ujar Brian. Makasih Kak Ian, sahut gadis cilik itu seraya gembira. Dasar tukang rayu, celetuk Vita. Biarin. Mereka semua ikut tertawa. Setelah makan malam, Brian menemui ibunya di kamar sembari memijat-mijat kaki ibunya yang kini sudah tidak bisa lagi untuk berjalan. Brian merasa sedih karena belum bisa membahagiakan ibunya. Sutinah beranjak duduk. Kemudian Brian memberikan minum pada wanita tua itu. Ini Brian bu, aku sudah pulang seperti permintaan ibu. Cepat sembuh ya. Brian pengen ngajak ibu jalan-jalan seperti dulu, isak pria itu. Sutinah mencoba membelai rambut Brian, pria yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Namun tiba-tiba Sutinah seperti sesak napas. Ia merasa ketakutan. Bu, kenapa ini? Ada apa bu? Tanya Brian ikut cemas. Sutinah melihat sosok sundel bolong yang merangkak ke atas langit-langit kamarnya. Beberapa usus sudah menjuntai keluar dari perut sosok tersebut. Netra Sutinah tak lepas melihat ke sosok itu. Brian berbalik dan melihat ke atap kamar, namun ia tak melihat apapun. Dion dan Lilis ikut datang ke kamar karena mendengar teriakan Brian. Ada apa ini? Tanya Dion yang terkejut melihat ibunya seperti kesusahan bernafas. Aku nggak tahu mas,
tiba-tiba aja seperti ini, Ibu, bantah Brian. Lilis segera mengambil obat penenang yang diberikan dokter dari rumah sakit, kemudian menyuntikkan ke badan Sutinah. Itu adalah obat agar keadaan Sutinah sedikit tenang. Setelah diberi obat itu, ia merasa mengantuk dan kembali berbaring. Biarkan ibu beristirahat. Ayo, keluar dari sini, pinta Lilis pada kedua pria tersebut. Mereka akhirnya keluar dari kamar ibunya. Brian masih merasa heran dan menatap sekeliling, namun ia tak bisa merasakan apapun. Brian dan Dion sedang duduk di sofa sambil berbincang-bincang. Lilis datang, membawakan minuman dan camilan untuk kedua pria itu. Apa kamu masih membuat kaligrafi? Tanya Dion mengawali perbincangan. Iya mas, masih, sahut Brian. Terus, kamu mau menetap di sini? Tanya Dion lagi sembari menyeruput teh buatan istrinya. Iya, kalau tidak keberatan mas, sahut Brian lirih karena tahu Dion tidak pernah suka padanya sejak awal. Kuharap tidak akan ada masalah saat kamu tinggal di sini, ujarnya dengan ketus. Pak, kita ini semua keluarga. Lagi pula ibu sedang sakit sekarang. Bisakah kalian tidak memperpanjang masalah? Pinta Lilis menengahi perdebatan mereka. Dion akhirnya diam, tidak berbicara lagi. Pria itu masih ingat kejadian dulu saat Brian baru saja diterima di keluarganya. Malam itu, saat hujan turun dengan lebat, Sutinah membawa pulang seorang bayi di gendongannya. Entah kenapa, bayi itu tak mau berhenti menangis, walaupun sudah diberi susu dan diganti popoknya. Bayi itu tetap menangis dengan kerasnya. Hingga Dion yang saat itu sedang belajar tidak bisa berkonsentrasi. Dion sering marah-marah pada ibunya karena bayi itu begitu berisik. Namun, Sutinah selalu berkata bahwa bayi itu sedang sakit. Saat menginjak umur 2 tahun, Brian sudah bisa berjalan dan berbicara. Namun ia sering tertawa sendiri dan juga sering menangis atau menjerit-jerit tanpa alasan yang jelas. Hingga Dion merasa geram karena Brian selalu mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Kemudian saat Sutinah berbadan 2, ia merasa repot kalau terus mengurus Brian juga. Maka ia meminta tolong pada Dion untuk sering-sering mengajak adiknya bermain. Mau tak mau Dion harus melakukannya karena permintaan ibunya. Hari itu Dion disuruh ke warung membeli gula oleh ibunya. Ia pun mengajak Brian pergi ke sana. Saat melewati tanah pekuburan di samping toko itu, Brian tiba-tiba menarik tangan Dion untuk masuk ke sana. Ngapain kesini? Aku mau pulang, bentak Dion. Itu Ocong, teriaknya yang gembira seperti bertemu dengan kawannya saja. Namun Dion tak melihat apapun di sana. Malahan bulu kuduknya berdiri, melihat batu nisan yang berjajar di sekelilingnya. Udah ayo pulang, ucap Dion seraya menarik tangan Brian untuk keluar dari tanah pekuburan itu. Namun belum sempat ia berjalan, kakinya sepertinya dipegang oleh seseorang. Dion melirik ke arah kakinya. Terlihat tangan hitam berlumuran darah dengan kuku tajam sudah melilit di pergelangan kakinya. Ah! Teriak anak lelaki itu seraya mengibas-ngibaskan kakinya. Setelah keluar dari tanah pekuburan itu, Brian malah menertawakan kakaknya. Kok kamu malah ketawa? Bukannya prihatin, cibir Dion. Mas penakut ye. Ejeknya pada Dion membuat anak lelaki itu bersungut-sungut. Mereka akhirnya segera pulang. Namun Dion tak mengatakan apapun pada ibunya dan hanya mengunci diri di kamar. Sejak kehadiran Brian di rumah itu, keadaan menjadi berbeda. Setiap malam, Dion sering mendengar suara orang menangis atau bahkan bayangan-bayangan yang selalu berada di sekitarnya. Lalu perkataan Brian hari itulah yang membuat Dion sangat membencinya. Hari itu, ayahnya Dion akan bekerja sebagai sopir mobil box yang mengangkut berbagai macam makanan. Saat pria itu berpamitan kepada Sutinah, Brian mengatakan sesuatu. Ayah, semoga kita bisa ketemu lagi di surga, ujar Brian tiba-tiba. Brian, bicara apa kamu ini? Kebanyakan nonton film ya? Ayah pergi dulu, sampai ketemu nanti malam ya, sahut pria itu. Hati-hati di jalan pak, pinta Sutinah. Pria itu tersenyum lalu masuk ke mobil box yang terparkir di depan rumah.
Dion dan yang lainnya hanya menatap dari kejauhan. Kemudian saat malam hari, Sutina mendapatkan kabar kalau suaminya mengalami kecelakaan dan langsung meninggal saat itu juga. Sutina menangis jadi-jadinya. Ia tak menyangka bahwa suaminya akan pergi dengan keadaan seperti itu. Dion ikut menangis meratapi kepergian ayahnya. Sedangkan Brian hanya diam dan tidak menangis sedikit pun, seolah dia sudah tahu kalau pria itu akan meninggal hari itu juga. Kembali ke masa sekarang. "Pah, udah malam. Mama tidur dulu ya," ujar Lilis dan membuat pria itu tersentak dari lamunannya. "Ya udah, papa juga mau tidur," saud Dion dan pergi begitu saja. "Brian, cepet tidur. Udah malam ini," pinta Lilis padanya. "Iya mbak." Di dalam kamar Lilis melihat suaminya masih terjaga. "Pah, kenapa belum tidur?" tanya Lilis. "Entahlah mah, mata ini tak mau terpejam," sahut Dion. "Sebenarnya kenapa papa sangat membenci Brian? Bukannya dia adik papa juga?" "Mama belum mengenal dia dengan baik. Kuharap semua kejadian di masa lalu tidak akan terjadi di masa sekarang," harap pria itu. "Walaupun mama tidak tahu apa masalahnya, namun mama bisa melihat bahwa Brian itu pria yang baik, Pak," ujarnya lagi. "Ya udah mah, kita tidur ya. Besok papa harus kerja di tempat yang baru." Terlihat Brian sedang membersihkan gudang dan merapikan tempat tersebut. Ia ingin mengubah tempat itu menjadi ruangan melukis. Ia menyiapkan palet dan beberapa kuas yang memang sudah dibawa dari pesantren saat itu. Pria itu memang pintar dalam hal melukis kaligrafi. Sudah ada beberapa karyanya diperjualbelikan di luar sana. Biasanya Vita yang mengambil kaligrafi itu lalu menaruhnya di toko penjual kaligrafi. Namun karena sekarang dia sudah pulang ke rumah, dia akan pergi ke toko itu untuk menjualnya sendiri. Saat sedang asyik menggambar, mendadak pintu gudang menutup dengan sendirinya. Brak! Suara pintu itu mengagetkan Brian. Ia segera melangkah dan membuka pintu itu kembali. Kemudian melihat Lily berjalan ke dapur. "Lily, ngapain kamu di situ?" teriaknya pada gadis cilik itu, namun tak dihiraukan. Akhirnya Brian mendekati keponakannya itu dan membalikan badan Lily. Betapa terkejutnya dia melihat wajah keponakannya itu sudah berlubang dan beberapa belatung menggeliat di sana. Sontak, Brian langsung mundur beberapa langkah. Tiba-tiba pundaknya seperti dipegang seseorang. Mas Brian ngapain sih?" tanya Vita mengagetkannya. "Astagfirullah, kaget aku," saud Brian lalu kembali menatap Lily yang tadi ada di hadapannya. Namun, gadis cilik itu sudah lenyap. "Kok malah bengong?" tanya Vita. Aku lapar. Bisa bikinin makanan gak?" pinta Brian beralasan. "Itu ada lauk di meja. Mbak Lilis udah masak tadi." Brian menggaruk kepalanya seraya nyengir. Suatu sore, ada seorang wanita yang bertamu di rumah mereka. "Assalamualaikum," sapa wanita itu dari luar pintu. "Waalaikumsalam," saud Brian yang saat itu sedang menjemur lukisan kaligrafi di samping rumah. Mereka berdua saling terkejut karena masih saling mengingat. Namun tiba-tiba wanita itu tersenyum lantaran melihat wajah Brian yang berantakan terkena cat air. "Kok ketawa sih? Ada yang lucu ya?" tanya Brian heran. Wanita itu menggeleng sembari menahan tawa. Bukannya kita pernah bertemu ya?" tanya Brian lagi. Belum sempat wanita itu menjawab, Vita datang menghampiri mereka. "Mbak Dinda udah datang, ayo masuk. Aku udah nunggu dari tadi," ujar Vita dan menggiring wanita itu. Kemudian Vita kembali lagi dan menghampiri Brian. "Gak malu apa? Muka kayak lenong gitu," seletuk Vita sembari menertawakan kakaknya. Brian buru-buru masuk ke kamar mandi sembari berkaca dan baru sadar kalau wajahnya sudah penuh dengan cat warna. Sial, gerutunya dan segera membasuh muka. Sembari membersihkan, pria itu mengingat nama wanita tadi. Dinda, nama yang cantik, seperti orangnya. Gumamnya sembari terkekeh. Dinda sedang mengajar pelajaran sekolah pada Vita di kamarnya. Ternyata Dinda adalah guru honorer yang dibekerjakan di sekolahnya Vita. Namun wanita itu kerap memberikan les bahasa Inggris di luar jam pelajaran. Vita sedang membuat minuman untuk Dinda di dapur. Brian menghampiri adiknya itu. "Fit, itu teman kamu ya?" "Ngawur,
Mbak Dinda itu guru aku di sekolah, pungkasnya. Oh, jadi guru? Gumamnya seraya mengangguk. Udah, aku mau belajar lagi, ujar Vita lalu pergi meninggalkan Brian yang masih mematung di sana. Vita memberikan segelas minuman untuk Dinda. Terima kasih, lain kali gak usah repot-repot. Nggak repot kok, kan cuman minuman, Mbak, sahut Vita sembari membuka halaman buku bahasa Inggris. Pria yang di depan tadi siapa ya? Kok aku belum pernah lihat? Ujar Dinda tiba-tiba. Kan itu Mas Brian, Mbak, bukannya dulu udah pernah ketemu ya? Yakin itu Mas Brian? Yang dulu tinggal di pesantren itu kan? Tanya Dinda yang masih belum percaya. Vita mengangguk. Dinda tampak tersenyum dan masih belum percaya bahwa ia akhirnya bisa bertemu dengan Brian. Dulu, saat masih kecil, Dinda sering dibawa ke pondok pesantren oleh Sutinah karena orang tua mereka sudah bersahabat sejak lama. Namun, saat Dinda harus kuliah di luar kota, wanita itu jadi tidak pernah ke pesantren lagi sampai sekarang. Karena hari sudah malam, Dion menyuruh Dinda untuk makan malam sekalian. Wanita itu tidak bisa menolaknya. Di meja makan mereka duduk bersama. Bagaimana keadaan Mbak Suti sekarang, Mas Dion? Tanya Dinda mengawali percakapan. Alhamdulillah, keadaannya cukup membaik. Kursi roda yang kupesan juga akan datang besok. Jadi aku bisa membawa ibuku berjalan-jalan, sahut Dion. Syukurlah, aku ikut senang, Mas, ujar Dinda. Bagaimana kabar Om Harun? Kudengar tokonya makin sukses sekarang, ujar Dion. Alhamdulillah, berkat beberapa kaligrafi yang dilukis oleh Mas Brian, jadi tokoku makin laris, sahut Dinda seraya menatap Brian yang masih sibuk makan. Mendengar perkataan Dinda barusan, Brian langsung tersedak. Maksudnya apa ya? Tanyanya bingung. Mas Brian lupa ya? Kan selama ini kaligrafi yang Mas bikin dijual di tokonya Mbak Dinda, jelas Vita. Brian melongo mendengar ucapan adiknya. Ia tak menyangka kalau Dinda adalah anak Om Harun. Ternyata Dinda juga beberapa kali pernah datang ke pesantren untuk menjenguknya. Begonya aku ini, kenapa bisa nggak ingat? Gerutu Brian sembari merunduk malu. Setelah selesai makan, Dinda berpamitan untuk pulang. Seperti biasa, Vita ingin mengantarkan gurunya pulang sampai ke rumah. Namun mendadak Brian menghampiri mereka. Fit, dipanggil Mbak Lilis tuh, nggak tahu kenapa. Sana cepetan, titah Brian pada adiknya. Maaf Mbak Dinda, aku nggak bisa nganterin ya. Sampai ketemu besok di sekolah, ujar Vita seraya menyesal. Iya nggak apa-apa, lagian rumahku deket kok. Vita lalu meninggalkan mereka berdua. Ayo aku anterin. Brian pun menawarkan diri. Gak usah Mas, aku bisa pulang sendiri kok, tolak wanita itu. Gak lihat udah malam ya, bahaya tahu. Apalagi wanita secantik kamu, bahayanya double. Celetuk pria itu dan membuat Dinda tersenyum. Akhirnya ia tak bisa menolak keinginan Brian. Sedangkan Vita bergegas mencari kakak iparnya yang ternyata sedang menidurkan Lily. Mbak Lilis manggil aku, tanyanya. Enggak tuh, kenapa emangnya? Sahut Lilis ikut bingung. Ada dasar buaya darat, awas aja nanti. Gerutu gadis itu karena merasa ditipu oleh kakaknya. Brian dan Dinda berjalan bersama. Pria itu tersipu malu sambil senyum-senyum sendiri, hingga Dinda merasa risih dibuatnya. Senyumnya murah banget Mas, celetuk Dinda memecah keheningan. Iya nih, malah aku kasih gratis kalian kalau buat kamu, rayu Brian. Bisa aja, sahut Dinda dan ikut tersenyum. Nggak nyangka dunia ini kecil ya, ternyata kamu anaknya Om Harun. Iya Mas. Gimana? Kamu suka nggak sama kaligrafi yang kubuat? Tanya Brian. Suka banget Mas, sahut Dinda begitu saja. Aku juga suka, ujar Brian tersenyum bahagia. Maksudnya Mas? Tanya Dinda bingung. Anu itu kaligrafinya pasti banyak yang suka ya. Aku udah tahu itu kok, sahutnya sambil terkekeh. Dinda ikut tersenyum menatap pria itu. Namun perbincangan mereka harus terhenti karena Brian melihat sesosok wanita bermata merah sedang menatapnya dari pinggir jalan. Lidahnya panjang, menjuntai serta giginya bertaring. Astagfirullah, ucapnya dengan kaget. Ada apa Mas? Dinda pun ikut kaget. Ayo agak cepat jalannya, ini udah larut malam. Takut Om Harun nyariin, ntar dikira aku nyulik anaknya, celetuk Brian mencoba menetralkan suasana. Dinda hanya tersipu malu mendengar semua kelakar pria itu. Sesampainya di depan rumah wanita itu, Brian pun berpamitan dan menyuruhnya segera masuk. Setelah mereka berpisah,
Brian segera kembali ke tempat sosok yang berdiri tadi. Namun, sayangnya ia tak menemukan sosok itu dimanapun. Kemana perginya setan tadi? Gerutu Brian sambil melihat sekeliling, berharap masih bisa menemukan jejaknya. Sementara itu Dinda segera membersihkan dirinya, lalu berbaring di atas ranjang. Ia masih mengingat semua perkataan Brian tadi. Saat ia berbaring dan mengambil selimut untuk menutupi dirinya, terlihat sosok wanita yang berwajah hitam tengah berdiri tepat di pinggir ranjang. Sosok itu menatap Dinda dengan matanya yang melotot. Brian baru saja sampai di rumah dengan senyumnya yang lebar. Namun, telinganya tiba-tiba dicewer oleh Vita. Aduh, sakit, lepasin, rintih Brian. Syukurin, berani-beraninya nipu aku, bentak Vita. Iya, maaf, ujar Brian memelas. Akhirnya Vita melepaskan jewerannya. Tiba-tiba Brian langsung merangkul adiknya itu. Apalagi nih, bentak Vita. Besok aku anterin kamu berangkat sekolah ya, pintanya dengan mata berkaca-kaca. Gak salah denger aku, ada angin apa, cibirnya. Aku ingin jadi kakak yang baik, oke? Sampai ketemu besok pagi ya, ujar pria itu sembari berjalan. Aneh, gumam Vita. Di sisi lain, Brian tiba-tiba bangun dari tidurnya dan terkejut karena sudah berada di tanah pekuburan. Di mana ini? Kenapa aku bisa di sini? Gumamnya seraya melihat sekeliling. Mendadak sebuah tangan yang berkuku tajam keluar dari gundukan tanah. Lalu menyusul tangan-tangan yang lain. Brian mundur beberapa langkah. Namun, tubuhnya menabrak sesuatu. Ia berbalik dan melihat sebuah punggung yang ususnya menjuntai keluar. Ia ingin pergi ke tempat lain, namun seperti sudah dikepung oleh makhluk-makhluk itu. Kaki Brian dipegangi oleh tangan-tangan itu. Lalu sebuah tangan dengan cepat menusuk jantung pria itu dan menarik gumpalan daging yang masih berdetak dari tubuhnya. Brian mengerang kesakitan dan darah mulai bercucuran dari tubuhnya. Tidak! Teriak pria itu seraya bangun dari tidurnya. Astagfirullah, mimpi apa itu? Gumam Brian seraya mengusap dahinya yang berkeringat. Brian segera mandi lalu menyiapkan motor untuk mengantarkan Vita ke sekolah. Kau naik motor? Tanya Vita. Lebih romantis dan hemat AC. Udah naik, ntar telat loh, pinta pria itu. Vita menghela nafas dan terpaksa menuruti kemauan kakaknya itu. Dan sesampainya di depan gerbang sekolah, kebetulan sekali Dinda menjadi guru yang mendisiplinkan murid-muridnya yang akan masuk ke sekolah. Vita turun dari motor dan menyapa Dinda. Pagi bu, sapa Vita padanya. Karena itu di sekolah ia harus memanggilnya seperti itu. Brian mendekati Dinda yang berdiri di sana. Kok aku jadi pengen sekolah lagi ya? Apalagi kalau gurunya secantik kamu, rayu pria itu. Minta dihukum mas, aku galak loh kalau jadi guru, sahut Dinda. Gak apa-apa, asalkan dihukumnya bareng kamu, celetuk pria itu. Udah Bel, aku masuk dulu ya, sahut wanita itu berpamitan. Tunggu, bisakah aku meminta nomor bapak kamu? Nomor kamu maksudnya, ujarnya sembari terkekeh. Dinda mengambil kartu nama yang ada di tas, lalu memberikan kepada pria itu. Hanya untuk konsultasi masalah pelajaran ya. Kalau pelajaran cinta gimana? Celetuk pria itu lagi. Dinda hanya tersenyum sembari pergi meninggalkan pria itu. Brian tersenyum puas karena berhasil menggoda Dinda. Kemudian pria itu segera pulang ke rumah. Sore harinya, Brian menuju ke gudang untuk melihat kaligrafi yang ia buat kemarin. Ternyata lukisan itu sudah kering dan bisa dijual. Ia tersenyum bahagia karena akan bertemu dengan Dinda lagi. Brian, seseorang memanggil namanya dari luar gudang. Pria itu segera keluar untuk melihat. Ternyata kakak iparnya yang memanggil. Bisakah kamu menjaga Lili sebentar? Aku harus menyuapi ibu, pintanya. Bisa mbak? Ayo Lili, ikut kakak, ujar Brian seraya membawa keponakannya itu. Makasih ya, ujar Lilis. Brian mengangguk, lalu membawa Lili keluar rumah. Lilis membawa semangkuk bubur seperti biasanya. Kemudian ia mencoba membangunkan ibu mertuanya yang masih terbaring. Bu, sudah waktunya makan. Ayo bangun, pinta Lilis. Namun tak ada sahutan sama sekali.
Lilis membalikan badan ibu mertuanya yang terasa dingin. "Ah!" teriaknya ketakutan karena wajah Sutina dipenuhi lintah yang sangat banyak. Lilis menutupi wajahnya karena takut. "Brak!" suara pintu kamar yang tiba-tiba tertutup sendiri. "Astagfirullah!" ucapnya karena kaget, lalu menatap ke pintu yang tertutup tadi. Ia melihat ibu mertuanya masih tertidur dengan pulas. Lilis membuka pintu kamar itu lagi, sembari mengatur nafasnya. Kenapa ya sering sekali melihat hal-hal seperti itu? Sementara itu, Brian dan Lily baru saja sampai di toko Om Harun. "Assalamualaikum," sapa Brian dan Lily bersamaan. "Waalaikumsalam," sahut seorang pria yang berkumis dari dalam toko itu. "Sore Om, gimana kabarnya?" tanya Brian. Pria itu tampak sedang mengingat. "Kamu Brian ya?" "Iya Om masih ingat ternyata," sahut Brian sembari tersenyum. "Alhamdulillah baik." "Anakmu sudah besar Brian, cantik lagi," celetuk Harun. "Waduh, ini bukan anak saya Om, anak nemu, anaknya Mas Dion," sahutnya seraya terkekeh. "Oh, kirain anak kamu, udah pantas kok." "Hah, serius Om? Udah pantas ya?" Kalau gitu, perkataan Brian langsung dipotong oleh Harun. "Gak jadi belum pantas kok." "Belum apaan?" cibir Harun dan membuat Brian tersenyum kecut. "Ya elah, udah persis dukun, tahu apa yang ada di pikiranku," gerutu Brian. Ngomong apa kamu?" "Enggak Om, ini ada kaligrafi yang baru," ujar Brian sembari menyodorkan lukisan. Lily tiba-tiba berjalan masuk ke toko lukisan itu. "Hati-hati Li, jangan lari, ntar jatuh loh," titah Brian memperingatkan keponakannya itu. Harun dan Brian tampak berbicara tentang kaligrafi barunya, sedangkan Lily berjalan-jalan sambil melihat-lihat lukisan yang tergantung di sekeliling dinding. Gadis cilik itu berhenti di sebuah lukisan pemandangan. Tiba-tiba, 2 buah tangan berkuku panjang keluar dari lukisan itu dan memegang pundak Lily. Tangan itu ingin menarik tubuh Lily masuk ke lukisan. "Lily, ngapain di situ?" tanya Dinda yang melihat gadis cilik itu di depan sebuah lukisan. Lily tampak terkejut dan melihat pundaknya. Tangan tadi sudah tidak ada. "Kak, itu Mbak Su nakal banget. Masa mau narik Lily ke dalam sana?" kata gadis cilik itu sembari menuju ke lukisan. Dinda merasa bingung dengan perkataan gadis cilik itu. "Lily mau coklat nggak? Kakak ada nih," rayunya, agar Lily melupakan masalah tadi. "Mau Kak," sahutnya bersemangat. "Ayo ikut kakak," pinta Dinda, lalu membawa Lily menemui Brian dan ayahnya. "Dinda, bagaimana menurutmu? Bagus nggak kaligrafi yang ini?" tanya Harun, sembari menunjukkan lukisan itu. "Bagus ya, kaligrafi buatan Mas Brian memang selalu bagus kok," puji wanita itu dan membuat Brian tersipu malu. "Ah, bisa aja kamu Din," ujar Brian malu-malu. "Ya udah, Om pasang lukisan ini dulu ke dalam. Kalian ngobrol aja," kata Harun sembari meninggalkan mereka semua. "Jangan makan coklat mulu Lily, nanti gigimu ompong loh," seletuk Brian pada keponakannya yang asyik mengemut coklat pemberian Dinda. "Biarin, kan kata mama gigiku masih bisa tumbuh," bantah Lily dengan manja. "Ya elah, pintar jawab juga kamu," gerutu Brian. Dinda hanya tersenyum manis melihat tingkah mereka berdua. Di sisi lain, Dion pulang dari kerja sembari membawa kursi roda yang ia pesan dari rumah sakit. Ia membopong ibunya lalu meletakkan wanita itu di sana, kemudian membawanya berjalan-jalan di luar rumah. "Ibu pasti bosan karena selalu di kamar. Sekarang kita bisa sering jalan-jalan di luar ya," ujarnya seraya merangkul wanita yang telah melahirkannya itu. Sutina terlihat tersenyum sembari menghela nafas. Lilis ikut mendatangi suaminya itu, lalu menyambirkan syal ke leher ibu mertuanya. "Pakai ini, biar ibu nggak kedinginan ya," ujar Lilis. "Mah, Lily di mana?" tanya Dion. "Dibawa Brian jalan-jalan tadi," sahut Lilis. "Kenapa mama izinin? Kalau ada apa-apa sama Lily bagaimana?" bentak pria itu. "Pak, mereka hanya keluar sebentar, nggak akan terjadi apa-apa kok," bantah Lilis. "Mama ini belum mengenal Brian, dia itu..." Perkataan Dion berhenti karena tiba-tiba Lily berlari memeluk ibunya. "Lily sayang, kamu sudah pulang ternyata."
ujar Lilis membelai rambut anaknya. Iya, aku tadi dikasih coklat sama Kak Dinda, sahut gadis cilik itu. Ayo, ikut mama mandi. Badanmu udah kotor banget nih, pinta Lilis. Dari kejauhan, Brian menatap mereka semua. Dion pun ikut menatap ke adiknya itu. Brian merasa kakaknya itu masih saja membencinya. Apapun yang ia lakukan, selalu saja salah di mata pria itu. Suatu hari, Brian pergi ke makam kedua orang tuanya. Niatnya untuk membersihkan makam mereka sembari mengirim doa, karena selama pria itu hidup di pondok pesantren, hanya beberapa kali ia pergi ke sana. Itu pun harus didampingi oleh Ustadz Yusuf. Brian mencabuti beberapa rumput liar yang sudah tumbuh di atas tanah pekuburan, lalu membersihkan daun-daun yang berjatuhan juga. Setelah membaca doa, Brian menaburkan bunga dan juga air di kendi kecil ke atas makam kedua orang tuanya. Pak, Bu, hari ini aku datang untuk mendoakan kalian. Semoga kalian mendapatkan ketenangan di alam sana. Aku sedikit sedih, Bu, karena Mas Dion masih saja tidak menyukaiku. Keluh pria itu sambil mengelus batu nisan milik ibunya. Kesrek, kesrek. Suara itu membuyarkan lamunan Brian. Ia berdiri dan melihat ke semak-semak. Terlihat sesosok gadis cilik berkulit hitam sedang duduk membelakanginya. Siapa kamu? Tanya Brian tanpa rasa takut sama sekali. Sosok gadis cilik itu menatap ke Brian dengan menunjukkan gigi taringnya. Ia segera melompat dan langsung menggigit leher Brian. Astagfirullah! Brian tersentak sembari masih mengusap batu nisan. Ia akhirnya memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai gelap. Brian menyalakan motor dan melaju dengan cepat. Di tengah perjalanan, saat ia melewati beberapa pohon bambu yang menjulang tinggi, tiba-tiba jok motor belakang terasa berat. Brian berhenti dan melihat ke belakang. Namun, tak ada siapapun. Ia lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Tiba-tiba hidungnya mencium bau busuk. Bau apaan nih? Gerutu Brian sambil menutupi hidungnya. Dari spion kaca motor, Brian bisa melihat sesosok pocong yang berwajah hitam sudah menatapnya dengan mata melotot. Spontan pria itu tersentak, lalu segera berhenti. Ia segera berbalik, namun tak mendapati apapun. Brian mulai kesal. Kenapa makhluk-makhluk itu terus saja mengganggunya? Mendadak punggung pria itu terasa sakit. Aduh, rintihnya menahan sakit. Brian memejamkan mata sejenak lalu berdoa. Kemudian ia kembali mengendarai motor. Dari atas sebuah ranting pohon yang baru saja ia lintasi, terlihatlah seorang wanita yang bergelantungan di sana. Mata wanita itu merah dan terus menatap ke Brian. Pria itu tak ingin memperdulikannya, karena rasa sakit di punggung sudah teramat perih. Ia segera pulang ke rumah dan setelah sampai, ia segera membuka baju lalu melihat punggungnya. Bekas gigitan sundel bolong itu memerah dan mengeluarkan sinar. Brian menggerang kepanasan, seolah tubuhnya akan dikendalikan oleh sesuatu. Ia segera bersila dan membaca doa yang pernah diajarkan oleh Ustadz Yusuf. Akhirnya, setelah membaca doa itu, luka di punggung Brian kembali normal. Sementara itu, di sebuah kantor, tempat Dion bekerja, manajer di sana mempertemukan pria itu dengan Pak Direktur yang sudah menerimanya bekerja di sana. Dion, ini Pak Zainal, direktur perusahaan ini, ujar Rohman sebagai manajer di sana. Iya Pak, saya Dion, ujarnya seraya bersalaman. Semoga kamu betah ya, sahut Zainal seraya tersenyum. Iya Pak, terima kasih, ujar Dion sembari membalas senyum pria itu. Brian sedang membopong ibunya lalu menaruh wanita itu ke kursi roda. Makasih udah dibantu, ujar Lilis pada adik iparnya itu. Iya Mbak, kan Mbak Lilis lagi hamil. Jangan angkat-angkat beban berat ya, pinta pria itu. Iya, sahutnya sembari tersenyum. Sini, biar aku yang dorong ibu sampai ke taman depan, ujar Brian menawarkan diri. Mereka berdua menuju ke taman depan. Ian, bisakah kamu bangunkan Lili? Soalnya ini udah mau maghrib, pinta Lilis. Iya Mbak, aku ke kamarnya dulu, sahut pria itu dengan masuk ke rumah. Lili tampak tidur terlelap di atas ranjang. Mendadak selimut yang ia pakai ditarik hingga jatuh ke lantai. Brian baru saja membuka pintu kamar gadis cilik itu. Matanya dikejutkan oleh sesosok anak kecil yang segera masuk ke bawah kolong ranjang. Siapa itu?
Ia penasaran dan membuka spray yang menutupi kolong ranjang. Tampak gelap dan tidak ada apapun. Namun tiba-tiba terlihat dua cahaya merah yang semakin mendekat. Sesosok anak kecil yang wajahnya hitam sudah siap menerkam Brian. Hingga pria itu dikagetkan oleh sentuhan tangan di pundaknya. "Kak Ian," panggil Lily yang saat itu sudah terbangun dan duduk di depannya. "Kamu sudah bangun? Ayo ikut kakak," ujar Brian sembari menuntun keponakannya. Tetapi ia masih bingung dengan apa yang baru dilihatnya. Lily sedang memijat pundak ibu mertuanya sembari mengajak wanita itu berbincang-bincang. Sebuah mobil masuk ke pekarangan dan terparkir di sana. Dion keluar dari mobil lalu menghampiri ibu dan istrinya. "Kalian di sini ya?" tanya Dion yang baru saja datang. Pria itu segera menatap ibunya. Sutina langsung sesak nafas dan merasa ketakutan. Pasalnya, ia melihat sesosok wanita yang berwajah hancur berdiri tepat di belakang Dion. "Loh Bu, ada apa ini? Ibu kenapa?" tanya Dion dengan cemas. Sosok itu mengeluarkan lidahnya yang panjang hingga menjuntai ke tanah. Sutina mengerang karena ketakutan hingga wanita itu pun pingsan. Dion dan Lily segera membawa Sutina ke kamarnya. Brian dan Lily yang baru datang tidak tahu apa yang terjadi pada wanita tua itu. "Ada apa ini?" tanya Brian. "Ibu tiba-tiba pingsan," sahut Lilis. "Cepat panggil dokter," teriak Dion. "Iya mas," sahut Lilis lalu segera menelpon dokter untuk segera datang. Terlihat seorang dokter sedang memeriksa keadaan Sutina. Vita yang baru saja pulang sekolah ikut heran. Kenapa semua orang berkumpul di kamar ibunya? Lilis menjelaskan kepadanya tentang kejadian tadi. "Terus gimana keadaan ibu sekarang, Mbak?" tanya Vita. "Itu masih diperiksa. Semoga ibu baik-baik saja," harap Lilis. Setelah memeriksa keadaan Sutina, dokter mengatakan keadaan wanita itu cukup stabil. Lalu ia memberikan obat penurun depresi. Setelah itu, Brian mengantarkan sang dokter hingga ke depan rumah. Dion masih bingung dengan keadaan ibunya itu. Saat malam hari, di mana semua orang sedang tertidur lelap, Sutina tiba-tiba membuka mata. Ia merasakan pundaknya disentuh oleh seseorang. Saat ia menengok, sosok berwajah hitam itu sudah menatapnya dengan mata melotot. "Ah!" teriak wanita tua itu, meminta pertolongan. Namun, suaranya tidak terdengar sama sekali. Sutina terguling ke lantai seraya menyeret tubuhnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari kamar itu. Mendadak, sosok sundel bolong yang selama ini selalu berada di sekitarnya sudah bertengger di atas langit-langit kamar itu. "Dulu aku hanya bisa melukaimu, tapi sekarang aku sudah bisa membunuhmu." Hihihi. Tawa sosok itu melengking dan mengeluarkan taringnya yang tajam. Sutina menggeleng seraya meminta ampun. Namun sosok itu tak menghiraukannya. Dari kolong ranjang yang sering dibuat tidur oleh Sutina, merangkaklah gadis cilik yang punggungnya berlubang. Ia tersenyum kecut menatap Sutina. Kedua sosok tersebut langsung mencekik Sutina hingga ia kehabisan nafas. Rintih Sutina menahan sakit. Sementara itu, Dion tiba-tiba membuka matanya dan sudah berada di ruangan yang sangat gelap. Terlihat seorang wanita yang agak tua berdiri membelakanginya. Dion berjalan menghampiri wanita itu. "Ibu," ujar Dion seraya kaget karena melihat ibunya berdiri di sana. "Maafkan ibu, Dion. Maafkan semua kesalahan ibu. Ini bukan kesalahan Brian," ujar wanita itu dengan berlinang air mata. "Maksud ibu apa?" tanyanya yang masih belum mengerti. Mendadak Sutina seperti kesakitan dan menahan sesuatu dari punggungnya. Dion pun mulai panik. Saat wanita itu berbalik, punggungnya tampak berlubang. Beberapa ular sudah keluar dari punggung sang ibu, membuat pria itu mundur beberapa langkah. Tidak hanya itu, sebuah tangan anak kecil yang sudah mengelupas ikut keluar dari punggung Sutina beserta badannya. Dion menahan rasa ketakutannya, seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Saat pria itu berjalan mundur, ia malah menabrak sesuatu. Pria itu berbalik, dan sosok pocong yang mukanya penuh dengan sayatan sudah menatapnya dengan tajam. "Ah!" teriak Dion hingga mengagetkan istrinya yang masih tertidur. "Ada apa, Pak? Kenapa teriak-teriak?" tanya Lilis dengan cemas. "Astagfirullah, Papa mimpi buruk, Ma," ujarnya seraya mengatur nafas.
Istighfar ya, Pak, sahut Lilis sembari mengusap-usap bahu suaminya. Bruk, suara benda jatuh mengagetkan mereka. Suara apa itu, Ma? Entahlah, Pak, sepertinya dari lantai bawah, sahut Lilis. Aku cek dulu, Ma. Mama ikut, Pak, pinta wanita itu. Mereka berdua segera ke lantai bawah dan mencari arah suara tersebut. Ternyata dari kamar ibunya. Mereka berdua terkejut saat melihat Sutinah sudah terbaring di lantai. Ibu! Teriak Dion sembari mengangkat tubuh Sutinah. Maafkan ibu, Nak. Suara Sutinah yang tertatih-tatih. Kemudian menyemburkan darah hitam dari mulutnya hingga wanita itu kehilangan kesadaran. Ibu! Teriak Dion melengking hingga membuat Brian dan Vita juga bangun. Mereka berdua langsung pergi mencari di mana keberadaan Dion. Astagfirullah, ibu, kenapa ini, Mas? Isak Vita yang juga ikut menangis. Mbak Lilis, ada apa ini? Tanya Brian ikut bingung. Panggilkan ambulan, cepat, perintah Dion pada semua orang. Dengan segera, Brian menelpon mobil ambulan agar segera datang. Beberapa saat kemudian mobil itu datang dan membawa Sutinah ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa wanita tua itu tidak tertolong lagi. Dion dan adik-adiknya menangis terisak-isak. Mereka masih tak menyangka kalau ibunya akan pergi dengan cara seperti itu. Besoknya, acara pemakaman langsung diadakan. Beberapa rekan bisnis Dion, teman sekolah Vita, dan juga kerabat dekat semuanya terlihat berkabung ke rumah mendiang Sutinah. Brian menangis terisak-isak meratapi kepergian ibunya. Belum sempat ia menjadi anak yang berbakti, kini ia harus kehilangan ibu angkatnya juga. Dinda menghampiri Brian yang sedang duduk merenung di depan rumah. Mas, yang sabar ya, ini semua ujian, ujar Dinda. Kenapa Allah mengambil semua yang kusayangi? Apa aku pernah melakukan dosa besar sehingga aku harus mengalami semua ini? Isak pria itu. Dinda menepuk bahu Brian. Mas, sebuah musibah itu malah akan mendekatkan kita ke Maha Pencipta, sahut Dinda. Tapi kenapa cobaan ini begitu berat? Keluh Brian. Dinda yakin Mas masih sanggup menjalaninya. Yang sabar ya, aku akan selalu mendukungmu, Mas, ujar Dinda memberikan semangat. Terima kasih, Din. Perkataanmu sedikit membuatku lega, sahut Brian sambil menyeka bulir air mata. Saat pemakaman jenazah Sutinah, semua orang terlihat khusyuk berdoa. Namun mata Brian dikagetkan oleh sesosok gadis cilik yang menatapnya sedari tadi. Gadis cilik itu menatap ke Brian dengan penuh kebencian. Kamu akan bernasib sama dengannya. Suara itu terus terngiang-ngiang di telinga Brian, hingga ia pamit untuk pulang duluan dan pergi dari tanah pekuburan itu. Dion menatap ke arah Brian dengan rasa kesal. Lagi-lagi ia menuduh adiknya itu sebagai penyebab kematian sang ibu. Berhubung ibunya Dion baru saja meninggal, direktur tempat perusahaannya bekerja memberikan keringanan agar pria itu berlibur 10 hari di rumah untuk masa berkabungnya. Beliau juga turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Kini, rumah itu tampak sepi. Nasi dan lauk dibiarkan dingin di atas meja. Tak seorang pun mencicipi makanan itu. Ma, Pa, kok pada diem sih? Aku lapar nih, celetuk Lili yang kesusahan mengambil lauk di atas meja. Lilis tersentak karena ucapan anaknya itu. Sini, Mama ambilin sayang, ujarnya sembari mengambil lauk dan menaruh di atas mangkuk milik sang anak. Ayo, yang lain juga makan, pinta Lilis. Aku gak selera, ujar Dion sembari pergi masuk ke kamar. Pria itu duduk di atas ranjang sembari menangis. Ia masih tak bisa menerima kepergian ibunya. Vita hanya mengaduk-aduk makanannya sembari meneteskan air mata. Gadis itu pun belum bisa menerima kepergian ibunya. Brian beranjak ke kamar mandi. Ia juga ingin membasuh mukanya. Namun belum sempat ia melangkah ke kamar mandi, sekelebat bayangan melintas dari luar jendela. Siapa itu? Gumamnya melihat sekeliling. Namun tak ada siapapun. Ia kembali melangkah ke kamar mandi dan segera membasuh mukanya. Ia mengingat masa-masa bersama ibunya dulu. Brian begitu bahagia karena wanita itu sangat menyayanginya. Sampai lamunan Brian harus terhenti karena melihat sesosok bayangan berdiri di balik tirai kamar mandi. Saat ia membuka tirai itu, ternyata hanya sapu dan pel. Syukurlah, gumamnya. Suatu hari,
Saat Dion terbangun dari tidur, ia merasa lehernya terasa gatal. Sampai ia mengalami batuk-batuk dan Lilis mendengarnya. "Papa batuk ya?" tanya wanita itu. "Iya mah, nggak tahu, rasanya gatal banget di tenggorokan," jawab Dion. "Mau ke dokter nggak, Pak?" "Nggak usah mah, ntar papa minum obat batuk aja," bantah pria itu. Ya udah kalau gitu. Maaf mah, hari ini papa nggak bisa nganterin ke supermarket buat belanja bulanan. Rasanya kepalaku juga agak pusing," ujar Dion sembari memijat-mijat kepalanya. "Gak perlu, Pak. Saat takziah kemarin, beberapa orang memberikan kita bahan makanan. Papa gak usah khawatir, istirahat aja ya," pinta wanita itu. Dion tiba-tiba memeluk istrinya sembari mengelus perut wanita itu yang buncit. "Maafkan Papa, karena sekarang jarang bermain denganmu," ujarnya pada bayi di dalam kandungan itu. Lilis hanya mengusap rambut Dion dengan lembut. "Papa istirahat ya, Mama bikin sarapan dulu," sahut Lilis. Dion mengangguk dan kembali merebahkan tubuhnya. Akhirnya, Lilis keluar dari kamar. Seperti biasa, wanita itu memasak sarapan pagi dan dibantu oleh Vita juga. "Mbak Lilis, aku mandi dulu ya, soalnya udah mau jam 7, ujar Vita. "Ya udah, biar aku yang urus ini," sahut wanita berbadan 2 itu. Vita berjalan naik ke tangga, ingin menuju ke kamarnya. Samar-samar, ia mendengar suara anak kecil tertawa. Ia mengira Lili sudah bangun, namun saat Vita masuk ke kamar, ia melihat Lili masih tertidur pulas, dan suara cekikikan itu berasal dari kamar mandi. Lalu di balik pintu, terlihat bayangan hitam yang sedang berdiri. "Itu siapa ya?" gumamnya sembari melangkah maju. Namun, sentuhan tangan di pundak Vita langsung membuatnya tersentak. "Astagfirullah, Mas Brian. Ngagetin aja sih," gerutu gadis itu. "Kamu ngapain ngedap-ngedap? Kayak maling aja," celetuk pria itu. "Aku mau mandi lah, udah telat nih," ujar Vita sembari meninggalkan Brian. Vita masuk ke kamar mandi, lalu melihat sekeliling. Sosok bayangan tadi sudah tidak ada. Entah apa itu tadi, ia pun bingung. Brian menghampiri kakak iparnya yang sedang memasak bubur. "Bubur buat siapa, Mbak?" tanya Brian. "Buat kakakmu, dia lagi sakit batuk," sahutnya. "Mas Dion?" Lilis mengangguk sembari menyendoki bubur ke mangkuk. Saat malam hari, semua berkumpul di meja makan. Dion mengalami batuk berdahak yang sempat membuatnya tidak nyaman. "Kok nggak periksa ke dokter, Mas?" usul Brian. "Nggak usah, cuma batuk biasa kok. Besok juga sembuh," ujar pria itu dengan entengnya. "Minum air dulu, Pak," pinta Lilis sembari memberikan segelas air hangat. Dion meminum air pemberian istrinya, tetapi ia merasakan sesuatu mengganjal di tenggorokan. Dion berusaha menarik benda itu menggunakan kedua jarinya. Seonggok gumpalan rambut yang sangat panjang keluar dari mulutnya. Lili berteriak histeris karena takut. Semua orang juga ikut berdiri. "Astagfirullah, apa ini?" tanya Brian ikut bingung. Dion langsung muntah darah hitam beserta beberapa belatung dari mulutnya. "Astagfirullah, Brian, tolongin kakak kamu, tolongin itu," pinta Lili sembari menahan tangis. Brian memejamkan mata sembari berdoa. Kemudian ia mengusap-usap punggung Dion hingga pria itu memuntahkan semua yang ada di perutnya. Dion pun langsung pingsan karena tak kuat menahan rasa sakit di tenggorokannya. "Kak Dion!" teriak Brian dan Vita yang juga cemas. Brian segera membawa Dion ke kamarnya, lalu membaringkan pria itu di atas ranjang. Mereka semua juga kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi pada Dion? "Brian, apa kita tidak perlu memanggil dokter?" tanya Lilis. "Dokter tidak akan bisa mendeteksi penyakit ini, Mbak," sahutnya, dan membuat semua orang jadi bingung. Lilis menyuruh Vita untuk tidur duluan bersama Lili. Ia tidak ingin melihat mereka berdua ketakutan. Brian mengambil segelas air, lalu memejamkan mata sembari membaca doa. "Mbak, kalau Mas Dion sudah bangun, tolong suruh dia minum air ini ya." "Baiklah." Brian akhirnya meninggalkan kamar itu. Namun ia juga masih penasaran dengan apa yang barusan terjadi. Ia melihat ke sekeliling rumah yang luas itu. Ada aura gelap yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, keadaan Dion mulai membaik. Namun, pria itu masih berbaring di kamar.
Lilis dengan setia merawat suaminya itu. Brian berjalan mendatangi kakaknya. "Mas, udah mendingan belum?" tanya Brian. "Terima kasih karena sudah menolongku," sahut Dion seraya beranjak duduk. "Mas ini bilang apa? Itu sudah kewajibanku sebagai adik, Mas." Mereka berdua saling berpandangan. Dion merasa Brian memang tulus membantunya. Brian mengeluarkan sebuah kalung tasbih dari kantung bajunya. "Ini buat Mas. Tolong kalau kemana-mana dibawa ya," pinta Brian. Dion sempat bingung dengan maksud adiknya itu, namun ia yakin Brian hanya ingin membantunya. "Terima kasih, aku akan membawanya," sahut Dion dan tersenyum kecil menatap ke adiknya itu. Suatu hari, saat bangun tidur, Vita merasa badannya gatal-gatal. Ia juga melihat sekujur tubuhnya penuh dengan bintik-bintik merah. "Kenapa ini? Apa aku salah makan ya?" gumam gadis itu merasa bingung. Ia segera memanggil semua kakak-kakaknya. Mereka semua juga ikut cemas. "Kenapa dengan kulitmu, Fit? Kok bisa bintik-bintik gini?" tanya Lilis. "Aku juga nggak tahu, Mbak. Pas aku bangun udah kayak gini," sahut Vita. "Sebaiknya kita ke dokter, biar aku yang antar Vita," pinta Brian. Akhirnya hari itu Vita tidak masuk sekolah karena ia dan Brian harus pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter memeriksa keadaan gadis itu. Vita dilarang makan sesuatu yang berbau amis. Lalu dokter juga memberikan resep obat untuk dia minum. Di sisi lain, Dinda masuk ke ruangan kelas. Saat mengabsen, ia baru tahu kalau Vita izin tidak masuk sekolah karena sakit. "Vita sakit apa ya?" gumam wanita itu. Sore harinya, Dinda pergi ke rumah Vita untuk melihat keadaan gadis itu. "Assalamualaikum," sapa Dinda. "Waalaikumsalam," sahut Lilis dari dalam rumah. "Via sakit apa, Mbak? Kok sampai nggak masuk sekolah?" tanya Dinda. "Ayo masuk, kamu lihat sendiri aja keadaan dia," sahut Lilis. Dinda berjalan memasuki kamar Vita dan melihat Brian di sana juga. Pria itu baru saja menyelimuti adiknya. "Kamu istirahat dulu, kalau ada apa-apa, panggil aku ya," pinta Brian pada adiknya sembari mengusap rambut Vita. Ternyata Brian memang pria yang penuh kasih sayang. Brian menoleh dan kaget melihat Dinda sudah berdiri di sana. "Kapan kamu sampai di sini?" tanya Brian. "Sejak Mas nyelimutin Vita," sahut wanita itu. Brian tersipu malu. "Mau nengokin Vita ya?" "Nggak usah Mas, kan dia baru aja tidur," sahut Dinda. Mereka berdua akhirnya keluar, meninggalkan kamar tersebut. Brian dan Dinda duduk di taman belakang. Mata Dinda seperti dikagetkan dengan sesosok wanita berbaju putih yang sedang berdiri di depan pintu gudang. "Mas, wanita itu siapa?" tanya Dinda sembari menunjuk ke arah pintu belakang. "Wanita siapa? Itu gudang kok, tempatku melukis kaligrafi," sahut Brian. Dinda menatap lagi ke sosok itu, namun sudah menghilang begitu saja. Brian berbincang-bincang dengan Dinda di sebuah kursi yang ada di taman. Pria itu terlihat murung tak seperti biasanya. "Mas Brian, apa ada masalah serius ya?" tanya Dinda tiba-tiba membuat Brian mengganti mimik wajahnya. "Oh enggak kok, lagi mikirin apa cintaku akan diterima ya?" jawab pria itu sembari menatap ke Dinda. "Maksudnya Mas?" tanya Dinda dengan bingung. "Apa kamu sudah punya pacar, Dinda?" tanya pria itu, lalu membuat Dinda tersenyum malu. "Alhamdulillah, sudah Mas," sahut wanita itu dengan tegas. "Oh gitu ya," ujar Brian dengan lesu. Dinda tersenyum. "Pacar aku sudah disiapin sama Allah, tapi sampai sekarang aku belum dipertemukan sama dia Mas," jelas Dinda. Mendengar perkataan wanita itu, Brian menatap ke Dinda sembari tersenyum puas. "Bisa bercanda juga kamu, ngerjain aku ya," celetuk pria itu. "Kita seri, abis Mas suka ngeledekin aku mulu," sahut Dinda dan ikut tersenyum. Mereka berbincang-bincang hingga tak terasa hari pun mulai gelap. "Ayo, kuantar pulang, udah mau maghrib nih," pinta Brian menawarkan diri. "Iya Mas," sahut Dinda sembari tersenyum. Saat mereka berdua berjalan keluar meninggalkan rumah itu, tanpa sepengetahuan mereka, sesosok wanita bermata merah menatap dari kejauhan. Sedangkan di sepanjang perjalanan, Brian tak henti-hentinya tersenyum karena mengingat perkataan Dinda tadi. Sesampainya di depan rumah Dinda, senyum Brian berubah kecut lantaran melihat seorang pria
yang berdiri di samping mobil mewah. "Mas Anton, kok bisa di sini?" tanya Dinda pada pria itu. "Buku kamu ketinggalan di ruang BK. Kukira ini buku yang penting, makanya aku kesini," ujar pria itu sembari menyodorkan beberapa buku pada Dinda. "Makasih mas, nggak usah repot-repot," sahut wanita itu sembari mengambil buku dari tangan Anton. Tiba-tiba Brian berdehem dan mengagetkan Dinda. "Oh iya mas Anton, kenalin ini mas Brian," sahut Dinda sembari tersenyum. Anton dan Brian bersalaman. Namun dari tatapan mereka seperti tersimpan sesuatu yang lain. "Kalau gitu, aku pulang dulu ya," ujar Brian berpamitan. "Terima kasih ya mas," ujar Dinda sembari melihat pria itu berlalu pergi. "Jadi dia anak kedua dari Nyai Sutina?" tanya Anton. "Iya, mas juga kenal dengan beliau." "Di desa ini siapa yang tidak mengenal beliau? Mereka semua lahir dari bantuan tangan beliau, bukan?" jelas Anton. "Oh iya," sahut Dinda dan tersenyum. Brian sesekali menatap ke belakang dan melihat mereka berdua saling tertawa bersama. Ada perasaan yang sangat mengganggu di hatinya. "Siapa sih pria itu?" gerutunya sembari menendang kerikil yang berceceran di jalan. Di sisi lain, hari itu Dion sudah bisa bekerja seperti biasa. Lilis dan anaknya terlihat berdiri di depan rumah sembari mengantar pria itu berangkat kerja. "Papa kerja dulu ya sayang," ujarnya berpamitan. "Pa, beliin Lili coklat dong," pinta gadis cilik itu. "Iya, nanti papa beliin yang banyak buat Lili, tapi cium dulu dong," sahut pria itu. Lili segera mengecup pipi ayahnya tersebut. Lilis hanya tersenyum manis menatap ulah mereka. "Makasih Lili sayang anakku," ujar Dian sembari mengusap rambut anaknya itu. "Papa hati-hati di jalan ya," pinta Lilis. "Iya mah," sahut Dion dan pergi meninggalkan mereka. Dion melambaikan tangan ke anak dan istrinya sebelum pergi mengendarai mobil. Lilis ikut melambaikan tangan juga. Namun, Lili diam mematung seraya sedikit bingung. "Mah, yang duduk di kursi belakang itu siapa ya?" tanya Lili tiba-tiba. "Gak ada siapa-siapa sayang, ayo ikut mama sarapan," pinta Lilis, lalu menggiring anaknya. Lili hanya mengikutinya saja. Di mobil, Dion sedang menyetir dengan hati-hati karena jalan di sekitar rumahnya banyak kerikil. Sesekali, netranya melihat dari kaca spion. Ia terperanjat karena melihat sesosok wanita sudah duduk di bangku belakang. Kemudian ia berbalik tetapi tak menemukan siapapun. Pria itu melihat lagi ke arah kaca spion. Wanita itu duduk bersingkuh dengan wajahnya tertutup rambut yang panjang. Dion mulai berkeringat dingin. Sesekali netranya masih memperhatikan sosok yang tak bergerak sama sekali itu. Ia mencoba membaca ayat kursi agar sosok itu pergi. Namun sepertinya tidak mempan. Malahan sosok itu mulai bergerak dan menunjukkan wajahnya yang berlumuran darah hitam. Sosok itu mengeluarkan taring, kemudian langsung mencekik Dion. "Ah!" teriak Dion karena merasa takut. Tiba-tiba saja sosok itu terpental dan langsung lenyap begitu saja. Dion melihat sekeliling. Sepertinya sosok itu benar-benar sudah pergi. Ia bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian pria itu mengeluarkan tasbih yang dikalungkannya di leher. Entah bagaimana harus menjelaskannya. Ia merasa benda itulah yang telah membantunya. "Kurasa tasbih ini bisa sangat membantu," gumam Dion lalu melanjutkan perjalanannya ke kantor. Vita baru saja bangun dari tidur. Ia merasakan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Gadis itu menggaruk tangan dan kakinya beberapa kali. Tetapi malah darah segar yang keluar dari lubang-lubang yang entah dari mana asalnya. "Ah!" teriak Vita histeris dan mengagetkan seisi rumah. Brian, Lilis dan Lili segera datang melihat. "Astagfirullahaladzim, Vita, ada apa ini?" tanya Lilis yang ikut cemas melihat tubuh gadis itu penuh dengan darah. Aku nggak tahu mbak. Kenapa tubuhku jadi gatal gini? Mas Brian, apa yang terjadi padaku mas? Tolong aku!" isak Vita sembari menangis. "Kenapa bisa separah ini?" gumam Brian, ikut bingung dengan keadaan adiknya itu. Brian menyuruh Lilis untuk menjauhkan Lili dari Vita. Ia akan mencoba mengobati adiknya. Dan dengan restu Allah ia memohon, lalu memegang kaki dan tangan Vita yang sudah dipenuhi lubang itu. "Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti ini?" ujar Brian ikut cemas. "Ada apa Brian?" tanya Lilis. "Mbak, tolong jagain Vita sebentar. Aku akan keluar mencari sesuatu. Jangan biarkan ia menggaruk-garuk lubang itu," pinta Brian.
Baiklah. Brian segera keluar rumah dengan mengendarai motornya. Ia pergi ke sebuah lahan yang tidak terpakai. Di sana ada pohon kelor yang tumbuh liar. Brian segera memetik beberapa daun kelor di sana. Kemudian ia bergegas kembali ke rumah. Brian mencuci beberapa daun kelor yang baru saja ia petik. Kemudian mendatangi kamar Vita. Mau buat apa itu, Brian? Tanya Lilis penasaran. Mbak, apapun yang terlihat nanti, kuharap Mbak tidak akan kaget. Semoga dengan daun ini, keadaan Vita akan kembali normal lagi, harap pria itu. Brian mendekati Vita yang masih terisak-isak di atas ranjang. Gadis itu merasa sangat kesakitan di sekujur tubuhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar Brian sembari membaca doa. Brian meremas daun kelor di tangannya agar mengeluarkan sedikit air. Fit, bertahanlah. Ini akan sedikit sakit, ujarnya. Lilis ikut mendekat sembari memegangi tubuh Vita. Lili ikut merangkul erat di kaki ibunya dengan ketakutan. Brian menempelkan perasan daun kelor itu ke tubuh Vita yang berlubang. Rasa panas mulai menyengat, membuat gadis itu mengerang kesakitan. Namun ia harus bertahan kalau ingin penyakitnya sembuh. Dari lubang-lubang itu keluarlah beberapa kaki kecil-kecil, lalu menjalar di tubuhnya. Beberapa lipan sudah mengelilingi tubuh gadis tersebut. Ah! Teriaknya karena merasa ketakutan. Hewan berkaki banyak itu menggeliat di atas ranjang, lalu berubah menghitam. Ih, apa itu, Ma? Rengek Lili, yang ikut takut melihat hewan berkaki banyak itu. Vita langsung pingsan karena masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Vita! Teriak mereka berdua. Brian, apa kita tidak perlu memanggil dokter? Pinta Lilis. Nggak usah, Mbak. Bisa tolong ambilkan segelas air putih? Lilis segera turun ke dapur dan mengambil segelas air, lalu memberikannya kepada Brian. Pria itu memejamkan mata, sembari membaca doa pada gelas air yang digenggamnya. Kemudian meminumkan air itu pada Vita. Tak lama kemudian, lubang-lubang yang ada di sekujur tubuh Vita mulai menutup, namun masih terlihat memerah dan membekas. Brian mengatakan pada Lilis bahwa kondisi Vita sudah agak baikan. Wanita itu sedikit lega. Mereka meninggalkan gadis itu untuk beristirahat. Brian, Mbak masih bingung. Sebenarnya Vita kenapa? Tanya Lilis yang begitu penasaran. Mbak, sepertinya ada seseorang yang tak menyukai keluarga kita ini, Mbak. Ujar Brian seraya berpikir. Maksud kamu? Kemarin Mas Dion, sekarang Vita. Mbak harus lebih berhati-hati ya. Aku juga nggak tahu siapa yang tega melakukan ini, Mbak. Titah Brian. Lilis hanya terdiam mendengarkan perkataan Brian. Namun dalam hatinya, ia ikut membenarkan perkataan pria itu. Hari itu, Brian sedang di gudang bersama Lili. Gadis cilik itu ingin belajar membuat kaligrafi. Sini Lili, kakak ajari, ujar Brian menyiapkan kuas untuk keponakannya itu. Aku mau bikin sesuatu, Kak, rengek Lili. Ya sudah, ini kuas punya Lili. Gambarnya di meja situ ya, titah Brian. Lili mengangguk, kemudian duduk di kursi. Gadis cilik itu sedang sibuk menggambar sesuatu. Lili sedang di dapur untuk memasak makan siang untuk mereka semua. Ia melihat bahan makanan sudah mulai habis. Ia pergi ke sebuah kamar untuk mengambil bahan makanan yang baru. Ada beras, minyak, gula, dan yang lainnya. Bahan makanan itu pemberian orang-orang yang berkabung saat kematian ibu mertuanya. Lilis mengambil beberapa bahan makanan itu dan memasaknya. Sedangkan Vita sudah mulai sadar. Gadis itu melihat lubang-lubang di sekujur tubuhnya sudah mulai menyusut. Vita beranjak dari tempat tidur, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, Lili tersenyum menghadap ke kursi di hadapannya, sembari terus melukis di kertas yang diberikan Brian tadi. Karena penasaran, pria itu menghampiri keponakannya. Apa yang kamu gambar ini, Lili? Tanya Brian yang hanya bisa melihat 2 buah lingkaran hitam di atas kertas itu. Ini Kak Kunti. Yang besar ini ibunya Kak Unti, ujar gadis cilik itu sembari tersenyum. Brian kembali menatap kelukisan yang dibuat keponakannya. Mendadak sosok wajah sundel bolong tersirat dari coretan itu. Brian langsung membuang kertas tersebut. Kok dibuang? Kan bagus gambarnya Lili, rengek gadis cilik itu. Udah kotor itu, ntar kakak kasih kertas yang baru buat Lili, saut Brian beralasan. Dari arah pintu,
Lilis datang mengagetkan mereka berdua. "Brian, Lili, ayo makan," ajak Lilis. "Aku lapar, Ma," saut Lilis sembari berlalu pergi meninggalkan Brian. "Duluan aja, Mbak, aku masih mau beresin ini." Lilis dan anaknya pergi meninggalkan pria itu. Brian mengambil kertas yang ia buang tadi. Namun kertas itu sudah tidak menampakkan wajah sundel bolong. "Aneh. Jelas-jelas lukisan ini tadi seperti hidup," gumam pria itu. Vita turun dari lantai atas dan menemui kakak iparnya di meja makan. "Kamu sudah bangun? Apa masih sakit, Fit?" tanya Lilis. "Alhamdulillah, udah agak mendingan, Mbak," saut Vita sembari duduk. "Ayo dimakan, kamu pasti lapar," ujar Lilis sembari menyodorkan bubur buatannya. Karena masih panas, Vita hanya mengaduk-aduk bubur tersebut, sedangkan Lili sudah tidak sabar ingin memakan ayam goreng kesukaannya. Lilis mulai mengambil lauk dan nasi di piring. Kemudian ia ingin menyuapi Lili yang sedari tadi merengek kelaparan. Dari arah lain Brian datang untuk ikut makan juga. Namun apa yang dia lihat, Lili sedang menyuapi anaknya dengan beberapa belatung dan ulat. Saat sendok itu sudah hampir masuk ke mulut Lili, dengan segera Brian menangkisnya. Perlakuan Brian itu membuat semua orang terkejut. "Apa-apaan, Brian?" tanya Lilis kaget. "Mbak, jangan makan ini. Itu semuanya belatung, Mbak," ujar Brian tiba-tiba dan membuat mereka semua tercengang. "Mas Brian ngomong apa sih?" bantah Vita yang tak percaya. Brian berdiri di depan meja sembari berdoa. Lalu tangannya mengusap ke atas makanan-makanan tersebut. Terlihatlah beberapa belatung, kecoak, ulat, lipan, dan hewan kecil lainnya. Hewan-hewan itu bercampur menjadi satu di makanan yang Lilis masak tadi. "Astagfirullah," teriak Lilis dan Vita sembari berdiri dan menjauh dari meja. Lili akhirnya menangis karena kelaparan. Lili segera mengambil roti atau apapun itu untuk mengganjal perut anaknya sementara. Brian juga mengusulkan untuk memesan makanan dari luar saja. Beberapa saat kemudian, makanan yang dipesan Brian datang. Namun karena baru saja melihat hal yang menjijikkan, mereka urung untuk makan. "Brian, apa maksud dari semua ini?" tanya Lilis penasaran. "Mbak ambil dari mana semua bahan makanan itu?" "Dari ruang penyimpanan. Memangnya kenapa?" "Ya udah kita makan aja dulu. Abis ini kita cek bersama ya," pinta Brian. Wanita itu hanya mengangguk sembari menyuapi Lili yang sudah kelaparan. Setelah selesai makan, Lilis membawa Brian ke ruang penyimpanan. Cekrek. Saat pintu dibuka, bau busuk langsung menyengat ke hidung pria berambut hitam itu. "Bau banget, Mbak," ujarnya. "Aku gak nyium apa-apa tuh," saut Lilis. Brian melihat beberapa belatung dan hewan seperti lipan sudah mengelilingi bahan makanan itu, di beras, gula, teh, dan bahan lainnya. "Dari mana Mbak beli semua bahan-bahan ini?" tanya Brian. "Ini nggak belian," saat takziah. "Banyak dari kerabat ibumu yang memberikan semua bahan makanan ini," jelas Lilis. "Ya Allah, Mbak, sebenarnya siapa yang ingin keluarga kita hancur?" rintih Brian masih dengan rasa penasarannya bersambung. Menurut kalian siapakah yang ingin mencelakai keluarganya Brian? Satu bagian lagi dengan durasi yang sama, 1 jam lebih berapa ini? 20 menitan ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, dan terima kasih untuk penulisnya Pindut. Mampir juga ya ke akun beliau, akun Kaskus. Beliau juga sudah menulis beberapa kisah dan sudah menjadi buku. Kalau ada yang mau order, silahkan bisa order di emailnya ya. Nanti emailnya saya sertakan di deskripsi. Fakta Sejarah pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sampai jumpa di bagian akhir dalam Teror Sundel Bolong hanya di Fakta Sejarah. Sampai jumpa. Alhamdulillah.